4 SD usia 10 tahun, satu kelas 3 SD 9 tahun. Nah, ini pasti akan apa namanya seru ini di rumahnya. Kalau boleh tahu Bu Maris anaknya cowok atau cewek? Kebetulan anak saya dua, semuanya cowok. Satu kelas 5 SD, nah, satu kelas TK A. Ah, Jakarta. Ibu Fitria Jakarta ya. Bu Fitria kelas 6 SD ya. Ini lagi pusing-pusingnya ya menghadapi mencari sekolah buat anak ini. Ini tantangan kita orang tua hari ini ya. Oke, terus eh Bu Nayunka, Bu apa? Saya manggilnya Bu Arifah kali ya. Oh, Mama Zafran, anak saya baru satu Pak, usianya 6 tahun, 6 tahun. Oke, berarti usia 6 tahun. Kelas 4 cowok-cowok, kelas tiganya cewek. Oke, anak laki-laki Kak. Oke, oke teman-teman sekalian, luar biasa memang kalau ngomongin anak gitu ya. Kak Devi, share screen-nya udah? Sudah, Kak, sudah. Kok di tempat saya nggak muncul? Sudah Sebentar. muncul, Kak. Belum nih, Kak. Udah muncul. Sebentar ya, sebentar. Oke, oke teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, hari ini kita akan ngobrol. Saya kalau tadi di ngomong saya praktisi anak enggak. Saya sebenarnya lebih ke senang sharing bagaimana kita mendampingi anak secara bertumbuh gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kebetulan anak saya dua, yang satu kelas 5 SD, eh, terus yang kedua ke TKB. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini kita menghadapi tantangan yang sama bahwa kita akan mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Bagaimana kita apa ya, melihat eh, pola atau tumbuh kembang ananda kita akan bisa optimal. Oke, next, Kak Dewi. Kak Devi, next. Oh ya, nama saya Tri Mulyana gitu ya. Saya kebetulan orang ekonomi hari ini. Saya punya istri, kebetulan istri saya guru, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta tinggalnya. Istri saya namanya Mia Utami Putri, guru SMP 205 di Semanan, Kalideres ya. Terus kami berdua memang suka di edukasi gitu ya. Kalau teman-teman sekalian minta maaf yang bukan beragama Muslim gitu ya. Kalau yang beragama Muslim memang puncak tertinggi dari apa yang kita lakukan bersama pasangan gitu ya, bersama anak-anak adalah pasti akan datang di Masjidil Haram. Jadi memang saya dan istri kebetulan gitu ya selalu berdiskusi bagaimana kita senantiasa belajar kalau kita ngomongin anak itu sebenarnya lebih tepatnya kita bagaimana kita belajar eh, kepada anak dalam kaitannya perilaku gitu ya. Kalau di dalam dunia modern sebenarnya ada yang namanya behaviors children gitu ya. Jadi bagaimana tumbuh kembang anak itu diadopsi atau dideteksi dari perilakunya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, bahwa kita senantiasa mengedepankan yang biasanya kita transformasikan kepada anak. eh Memang akan cukup challenging, apalagi tadi siapa Bu Maniska ya yang punya dua anak kembar kembar laki-laki di usia kelas 4 SD itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, mungkin hari ini kita akan sharing bagaimana sebenarnya kita mampu belajar kepada anak, belajar kepada apa Ananda supaya supaya kita bisa minimal minimal itu melihat kecenderungan perilaku anak. Karena eh, saya sadar betul bahwa
pubertas, terus mulai teenager ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin nonton Insidious tuh ya film itu, bagaimana ketika perilaku dari SD ke SMP akan berubah, dari SMP ke SMA berubah. Maka kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi minimal dengan anak. Baik, Kak Dewi, silakan dilanjut slide-nya. Ini hanya ilustrasi. Saya memang suka senang traveling dengan anak dan membawa banyak apa namanya experience anak ke dunia-dunia baru gitu. Oleh Oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa anak kita baik secara gender mau perempuan maupun laki-laki gitu ya, secara fitrah gitu. Kita harus paham mengenai bagaimana otak atau bagaimana perilaku otak dalam hal ini, cara kerjanya kita akan lihat. Bagaimana cara melihatnya gitu. eh Teman-teman sekalian, memang hari ini banyak ya di dunia internet gitu ya, di dunia informasi yang serba canggih, bagaimana kita mengenali cara kerja otak kita, cara kerja otak kita dan cara kerja otak anak kita, sehingga kita mampu mendeteksi bagaimana perilaku-perilaku anak yang kecenderungannya akan bagaimana. Setahu saya kalau di BBC salah satu yang dipakai modelnya adalah Steven. Nanti kita akan coba ulas juga bagaimana Steven mampu mendeteksi cara kerja otak. Tapi pertanyaannya, apakah hanya Steven? Tidak, semuanya bisa. Ada teman-teman sekalian boleh melakukan saran saya adalah teman-teman atau ayah bunda sekalian boleh melakukan tes asesmen anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan merencanakan dan apa nih, mengelaborasi bagaimana anak itu biasa menggunakan otaknya atau merangsang otaknya dalam melihat sebuah kejadian gitu ya. Yang kedua, pasti lingkungan akan sangat merangsang. Nanti kalau teman-teman sekalian atau ayah bunda sekalian sudah punya asesmen apapun itu, contoh dalam hal ini ya, misalkan ayah bunda menggunakan metode Stephen, ketika nanti terdeteksi oleh oleh asesmen itu introvert sama ekstrovert, itu sangat mudah karena balik ke bagaimana lingkungan, bagaimana faktor eksternal itu berpengaruh, itu akan terlihat sekali ketika kita sudah melihat apa namanya assessment dari Stephen. Misalkan ekstrovert, ekstrovert itu sangat dominan sekali ketika lingkungannya bekerja. Contoh, anak-anak ekstrovert itu adalah anak-anak yang sering kepancing ketika teman sekitarnya itu apa namanya melakukan aktivitas. Jadi tak heran kalau di lingkungan apa kita, misalkan dengan model Stephen kita sudah mendeteksi extrovert, ketika temannya melakukan apa dia akan ikut-ikutan. Tapi sebaliknya, kalau introvert itu harus dipicu oleh kerangka supaya anaknya sadar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya, kita tahu bagaimana lingkungannya mempengaruhi, maka fondasi-fondasi dasar bagi karakter anak kita akan mudah kita atasi atau akan mudah kita cerna gitu ya. Saya punya dua anak, misalkan kebetulan saya memakai berbagai macam tes gitu ya. Ada tes Priadi, ada tes MBTI, ada tes Stephen gitu ya. Contohnya dua anak saya itu ekstrovert. Ketika anak adalah ekstrovert, maka akan sangat mudah terpancing satu sama lain. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kakaknya melakukan sesuatu aktivitas yang membuat tertarik oleh anaknya, dia akan otomatis akan mengikuti. Oleh karena itu, stimulusnya adalah paling gampang diajak keluar, misalkan makan, beli siomay, beli apa namanya sosis bakar gitu, dia akan mudah tergenerate oleh informasi-informasi yang baru. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, setiap anak kita punya keunikan tersendiri. Setiap anak kita itu adalah bintang di jalurnya sendiri atau bintang di bakatnya sendiri. Sehingga kita harus
tahu bagaimana merumuskan atau bagaimana minimal mendeteksi di area mana bintang itu akan bersinar. Nah, next, Kak Devi. Materi saya agak panjang, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita langsung diskusikan ya. Berikutnya, Kak Devi. Halo, halo. Apakah suara saya terlihat terdengar jelas? Ya, terdengar, Pak. Boleh next slide? Saya khawatirnya internet saya bermasalah. Oke, teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian gitu ya. Hari ini sebenarnya kita ada tiga tema besar yang harus kita bicarakan, tapi pasti nanti tidak akan semuanya. Karena kalau kita bicara tiga hal ini nih, Kak Devi ngasih saya materi yang cukup apa namanya eh, akan menguras tenaga dan butuh waktu yang panjang ini ya. Mengenali anak, berbicara dengan anak dan metode belajar itu sebenarnya kalau kita mau diskusikan agak lumayan ekstra, bisa bisa seharian, tetapi saya akan ngasih clue-cluenya, ngasih cara yang singkat bagaimana kita mencoba merumuskan secara sederhana gitu ya. Bagaimana kita mengenali anak, berbicara dengan anak dan metode belajar. Itu ada tiga hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenali anak ya kita harus mulai deteksi, mulai apa ya, membuat catatan. Kita sebenarnya seringkali sebagai orang tua kita hanya mengenali anak berdasarkan namanya. Kita tidak benar-benar apa ya, membuat catatan kecil mengenai apa namanya anak kita seperti apa. Oke, next. Baik, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengenali anak di luar membuat catatan-catatan tersendiri ya. Misalkan kalau dari salah satu assessment yang paling mudah memang saya apa namanya menggunakan Steven. Kenapa? Karena itu menurut saya paling mudah dan sederhana. Saya ada MBTI, saya ada Dedi Priadi Test gitu. Hasil tesnya cukup panjang untuk dianalisa sehingga saya akan mungkin sharing sedikit mengenai bagaimana cara memahami kerangka berpikir anak dalam hal ini pikiran dan diterjemahkan atau didasari oleh secara alat toolsnya adalah otak, maka eh, teman-teman sekalian mungkin di BPC juga sudah banyak beberapa yang melakukan tes menggunakan ini ya. Jadi kalau di pendekatan Steven itu dibagi menjadi 5. Jadi ada anak yang dengan karakteristik sensing, karakteristik intuiting, karakteristik thinking, karakteristik insting maupun karakteristik feeling. Lah, nanti kita akan coba urai pelan-pelan ya. Eh, apa namanya? Kita urai pelan-pelan. Nanti kita akan apa namanya? Buat catatan atau bagaimana metode yang lumayan berefek ketika melakukan pembelajaran itu. Next, Kak Devi. Nah, saya akan mulai apa memulai dengan karakteristik anak ya dari penelitian yang dari kalau nggak salah William Gardner itu membaginya menjadi 5 nanti. Yang pertama tipe anak-anak praktis. Anak-anak ini sangat peka terhadap panca indera. Mereka butuh sesuatu yang nyata dan senang dengan keteraturan gitu ya. Kalau secara sekilas karakteristik ini kalau di Steven mungkin sensing ya. Mereka lebih suka menggunakan metode-metode pendekatan berbasis aktivitas gitu ya. Terus sangat kuat di bidang olahraga ya. Karena teman-teman kalau anaknya sensing atau anak yang tipe praktis itu sukanya pasti akan bermain di luar ruangan.
Oke, tipe anak praktis itu biasanya akan mudah melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya luar ruangan. Luar ruangan itu ya main di lapangan gitu ya. Terus main fisik lah gitu. Sehingga cara yang tepat untuk berbicara atau mengenali anak kita yang dengan model ini adalah pastikan mereka punya kebutuhan cukup bermain di luar. Selama kebutuhan cukup bermain di fisiknya nggak tercapai, maka potensi untuk bosen belajar itu akan apa namanya akan terjadi gitu. Nextnya Kak Devi. Tipe analisis, nah ini yang kedua tipe analisis ini sangat apa logikal banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian dengan Steven ini mungkin pendekatannya lebih ke thinking. Jadi segala sesuatu itu butuh keteraturan yang pasti. Terus beliau anak-anak ini sering dan sangat mudah untuk apa namanya memecah logika sederhana gitu ya. Terus mereka butuh diyakinkan ketika apa namanya ketika beraktivitas dan seringnya main mojok sendiri dengan aktivitas yang dia sukai. Nah, ini tipe-tipe anak yang memang sangat tidak mau hanya bersifat direction dari orang tua atau tidak mau sifatnya diperintah. Selalu ada kenapa saya harus melakukan ini gitu. Makanya sering muncul pertanyaan ini kenapa ya? Kenapa saya nggak boleh nonton? Nah itu pertanyaan sederhana yang Bapak Ibu harus nanti jawab menurut kebiasaan yang ada di keluarga. Kalau di saya biasanya kami membuat rule nonton hanya boleh di Sabtu Minggu. Sehingga nanti ketika di hari-hari biasa anak kita apa minta nonton, alasannya harus jelas. Oke, kami akan diberikan nonton 10 menit misalkan, tapi dengan regulasi atau dengan aturan bahwa sudah baca Quran satu lembar. Sehingga dengan begitu mereka, oh ya masuk akal ya ketika saya melakukan ini, dia dapat ini. Berikutnya, Kak Devi. Nah, ini tipe anak kreator. Nah, yang ketiga ini kreator. Intuitif banget lah kalau di Stephen ya. Jadi sukanya berimajinasi liar. Jadi nggak heran kalau Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian ketika mendapati tipe anak kita yang kreator itu mikirnya sudah kemana-mana. Kalau kayak kebiasaannya mereka memikirkan bisa jadi bahkan 3-5 tahun yang akan datang atau imajinasi mereka sangat kuat gitu ya. Makanya ruang inovasi atau ruang inovatif itu harus diberikan kepada tipe-tipe anak kreator sehingga mereka apa namanya mereka punya imajinasi untuk menentukan arah gitu ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang kalau nanti sudah dewasa ini tipe kreator ini sulit sekali untuk berdiskusi mengenai konsep-konsep. Kenapa? Karena di dalam benak dan pikiran mereka, konsep itu adalah kekuatan yang mereka punya, gitu ya. Ide-ide baru, terus kreatif, terus kalau kita ngomong bahasa kita ya, kadang-kadang bahasa orang tua itu jangan ngadi-ngadi lah, gitu lah. Anak itu yang akan tipe anak-anak yang ngadi-ngadi yang konsepnya bisa dibilang apa namanya bisa dibilang hayal gitu ya. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana membumikan konsep itu atau menerjemahkan konsep itu menjadi sesuatu yang sederhana. Oke, berikutnya Kak Devi. Ini tipe anak leaders, tipe anak pemimpin, validasi emosi sangat perlu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tipe anak pemimpin itu kalau di Steven biasanya disebut feeling. Jadi mereka sangat senang sekali tampil di kelas, sangat senang sekali menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Terus cara belajar yang paling mudah bagi mereka adalah berkelompok gitu ya. Itu kelihatan sekali. Terus suka tampil, nah, itu
ciri-ciri yang dimiliki oleh tipe anak pemimpin. Kalau di Steven ini feeling. Berikutnya Kak Devi. Ini adaptif, ini tipe yang kalau bisa dibilang tipe yang serba bisa, Bapak Ibu sekalian. Ciri-ciri anak penurut, nah ini ada di tipe adaptif. Kalau di Steven namanya anak tipe insting. Jadi tipe anak ini adalah tipe yang tidak suka menghadapi konflik. Ini jadi catatan juga nanti, karena kita tahu bahwa hidup itu tidak akan mungkin sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Pasti ada turbulensi-turbulensi kejadian. Lah ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang dengan model adaptif itu segera berubah pada posisi tertentu bahwa tidak ada eh, kehidupan yang tidak ada masalah gitu, pasti ada persoalan. Kita harus tanamkan pelan-pelan gitu ya. Ini adalah tipe-tipe anak yang sangat disukai orang tua, tipe-tipe yang penurut, tipe-tipe yang nggak mau apa beradu konflik gitu ya. Tetapi juga salah satu challengingnya adalah tipe-tipe anak ini tidak mau menonjol di kelas, tidak mau juara satu gitu. Ya saya juara dua dan tiga aja cukup gitu. Itu tipe-tipe yang harus kita dorong untuk mencapai batas-batas optimal sehingga apa namanya akademik dan kehidupannya bisa bisa lebih optimal gitu ya. Berikutnya, anu Kak Devi, kayak secara tipe ada. Nah, ini bagaimana sekarang pertanyaan nih. Bagaimana cara kita sebagai orang tua itu eh, kita melakukan komunikasi atau ngobrol dengan anak. Yang pertama adalah yang pastinya adalah anak tidak akan mendengar instruksi Anda sampai mereka merasakan kasih sayang. Artinya apa? Kita harus connect dulu. Kita itu harus menyatukan frekuensi antara antara kita dengan Ananda. Contoh yang biasa saya lakukan gitu ya, karena anak saya itu tipenya apa tadi ya, tipenya sensing dalam Steven, tipe yang gerak terus, maka biasanya saya ajak sepedaan. Setelah ada sepedaan, biasanya nanti kita makan. Setelah makan baru kita kasih value-value yang cocok dengan apa yang kita sepakati gitu. Jadi kalau tipe anak yang kuat di luar gitu ya, itu harus diselesaikan dan kita ajak makan. Setelah ajak makan dia akan nerima apa yang kita apa namanya kita nilai-nilai yang kita kuatkan sehingga mereka akan mengikuti gitu atau dengan secara sadar mereka secara sadar dan penuh kesadaran mereka menyatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu masuk akal gitu dan apa yang kita sampaikan benar-benar memang untuk tujuan Ananda gitu. Yang yang pertama yang teknis secara sederhana adalah ketika ketika berbicara atau kemudian harus tatap matanya. Yang kedua, memastikan bahwa perasaan mereka, perasaan anak-anak kita itu tervalidasi dengan apa yang kita sampaikan. Kita tidak boleh memotong, menjustifikasi, mengabaikan apa yang ia rasakan, supaya proses komunikasi yang mindfulness itu terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian, kita juga menghadapi situasi yang memang tidak pasti ya, dengan pertumbuhan informasi sangat rentan dari pertumbuhan karakter anak. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita harus selaras, kita harus menyelaraskan, kita hadir penuh uh, dalam kehidupan mereka. Maka tips dan triks untuk ngomong dengan anak itu yang pertama kita konekkan dulu, kita konektivitas hati kita konektivitas pikiran kita kepada anak, baru kita correction, baru kita menyampaikan apa-apa yang harus perlu kita correction atau kita koreksi dari perilaku dari anak yang kita anggap menyimpang dari perilaku nilai-nilai yang kita tanamkan. Berikutnya Kak Devi, ini tips and triknya bagaimana modelnya. Mengubah cara bicara, ya ini seringnya. Jadi ada metode yang kedua setelah kita connect dan correct, no, connect to correction sebenarnya, itu ada mengubah cara bicara. Eh, Seperti contoh ya, nanti mungkin di bawahnya ada lagi contohnya. Kamu tidak hindari ya, kan kadang-kadang kita itu justifikasi.
Kamu itu nggak, itu pemalas, tidak pernah mau bantu membereskan mainan. Gunakan kalimat positif, ya, Bapak Ibu sekalian, dan harus dibiasakan memang. Contohnya adalah, ayah merasa senang kalau mainan ini rapi, karena kaki ayah tidak akan sakit saat melangkah atau kaki ayah tidak akan sakit ketika menginjak mainan yang ada di lantai. Jadi seperti yang kedua, eh misalkan nih, jangan berlari ya. Itu kan sering sekali nih saya mendengar, anu, jangan berlari gitu. Ketika anak kita lagi di tempat makan atau di sekolah gitu ya. Maka yang biasa saya gunakan adalah, nak, jalan-jalan saja, tidak perlu buru-buru. Atau pelan-pelan saja, nak, nanti apa namanya, menghindari tabrakan. Jadi kita selalu mengidentifikasi atau memberikan message atau pesan kepada anak-anak kita itu tidak justifikasi. Gitu ya. Kan sering tuh, jangan nangis, ini itu. Itu kalimat-kalimat itu dihindari. Karena tadi, kalau mereka tidak merasa terkoneksi, message-message atau value-value yang akan kita tanamkan nanti akan menjadi lebih susah. Gitu ya. Selanjutnya Kak, ini caranya, mengubah cara bicara. Selanjutnya Kak Devi. Ini contoh-contoh lagi ya, misalkan kamu malas tadi, kamu selalu berantakan, misalkan ibu sedih melihat mainannya belum dirapikan, berhenti main game sekarang. Eh, Papa senang kalau kita mainkan, ini tulisannya keliru ya. Papa senang kalau kita amankan malam, makan malam bersama tempat waktu gitu ya. Terus banyak hal-hal yang kita mulai dari sesuatu yang kecil. Nah, sehingga nanti perilaku perilaku besarnya akan berubah. Ini kalau di Bapak Ibu sekalian, kalau ini di teori namanya butterfly effect. Melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana, tetapi akan berefek yang sangat signifikan di area yang lain. Jadi perilaku-perilaku mengenai ketersambungan hati, mindfulness hadir, itu sangat senantiasa diharapkan, sehingga output output sosial, output akademik dari Ananda kita bisa menjadi optimal gitu ya. Alhamdulillah, anak saya itu yang kedua, ini hanya sekedar contoh ya Bu ya, sharing. Sekarang sudah hafalan itu sudah juz 28 gitu ya. Sudah 3 juz gitu ya. Itu saya sangat bersyukuri dengan apa namanya, dengan dinamika internet yang hari ini sangat begitu masif gitu ya, tapi masih punya apa namanya, punya kesadaran diri melakukan hafalan, melakukan tanfiz gitu ya. Itu yang saya sangat bersyukur gitu ya. Jadi memang apa namanya, hari ini saya tahu ayah bunda sekalian menghadapi persoalan yang sangat apa ya, bisa dikatakan genting dengan dunia transformasi informasi ini, tetapi memang kita harus senantiasa mengedepankan bagaimana kita sebagai orang tua melihat dan apa ya, mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat dibanding kita. Pasti ada peningkatan itu. Selanjutnya, eh, Kak Devi. Nah, yang paling susah ini memang kerjasama tanpa paksaan. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, bahwa kita tahu bukan orang yang pandai yang akan sukses di kemudian hari. Penelitian dari Harvard Harvard di USA ngomong bahwa anak-anak yang sukses itu kecenderungannya adalah anak-anak yang punya tugas membantu orang tua sehari-hari. Jadi uh, ini juga menjadi apa namanya, menjadi penelitian yang sangat mengejutkan, karena selama ini mungkin ada ayah bunda yang orientasinya akademik, tetapi ternyata nanti di masa depan adalah orang-orang yang punya pengalaman in touch kepada orang tua, membantu hal-hal yang kecil, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, itu adalah anak-anak yang punya potensi sukses lebih besar. Nah,
pada tema ini, bagaimana kita melakukan kerjasama tanpa paksaan dengan anak, itu ya, yang pasti mau nggak mau, kita harus memberikan skala prioritas misalkan. Yang kedua, menggunakan ritual. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus mengenali anak kita. Anak kita itu kecenderungannya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau anak kita itu tipenya misalkan yang kreator gitu ya, ya kalau kita kasih perintah-perintah pasti nggak akan masuk gitu ya. Jadi memang kita harus mengenali minat bakatnya, mengenali assessment yang pernah kita lakukan, sehingga dengan sendirinya kita tidak perlu dan kita juga akan menjadi pribadi orang tua yang akan lebih luas cara pandangnya. Misalkan anak saya sensing, extrovert gitu ya, saya akan melihat kalau dia pasti akan pertanyaan dia adalah, ayah saya boleh main nggak? Itu pasti. Artinya itu main sepedaan, main bola, main apa di lapangan, di dalam kompleks saya. Itu pasti akan ditanya ke setiap hari. Ya karena memang kita sudah tahu karakteristik dia begitu. Selama hasrat mainnya itu belum apa namanya hasrat luar ruangan, hasrat beraktivitas yang belum selesai ya kita pasti mereka akan anak-anak kita pasti akan nanya itu. Makanya ritual yang saya gunakan adalah boleh main 30 menit, setelah itu A B C D gitu. Jadi itu adalah ritual yang sering saya lakukan itu. Yang ketiga sinyal transisi, 5 menit lagi waktumu selesai ya, lalu kita mandi. Kami memakai itu. Kami selalu membatasi misalkan nonton, oh ya udah 20 menit ya nontonnya. Nah, habis itu kita melakukan aktivitas-aktivitas bersama gitu ya. Ah, berikutnya, Kak Devi. Nanti segala pertanyaan akan kita coba diskusikan bareng-bareng ya. Ya Bunda sekalian. Berikutnya, Kak Devi. Supaya apa namanya saya bisa sharing sedikit, nah habis itu kita minta jawab. Nah, yang pertanyaan terakhir sebenarnya ini, bagaimana kita me, apa ya, merekomendasikan atau bagaimana sih strategi belajar yang fokus biar anak-anak kita itu mampu apa namanya belajar secara optimal itu ya. Ya mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, saya saya meminjam kalimat dari salah satu quote yang saya sering pakai adalah fokus itu atau fokus adalah otot yang perlu dilatih atau kesuksesan atau keberhasilan itu adalah perlu latihan. Kita hanya membantu anak-anak kita membangun deepwork-nya sejak dini. Deepwork itu apa sih? Dia menyukai dan mengerjakan. Kalau di di Jepang biasanya disebut ikigai. Dia mengerjakan sesuatu yang dia sukai dan bermanfaat itu. Kalau di ikigai itu lebih 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 tepatnya kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai dan menghasilkan uang. Nah, itu kan yang apa yang relasi yang akan ke depan kita apa namanya kita akan sampaikan kepada anak-anak kita. Itu. Itu yang disebut kerja berdasarkan passion gitu. Bagaimana equipment atau environment kita supaya anak itu bisa mampu berlatih secara atau belajar secara fokus. Yang pertama, hindarkan TV pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang TV, handphone, gadget itu salah satu gangguan, salah satu hal yang perlu kita batasi gitu ya. Terus yang kedua, durasi belajar sesuai usia. Pomodoro anak biasanya ini belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Sama, nanti di belakang ada. Yang ketiga ya pasti pencahayaan dan udara yang segar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ananda ketika belajar ya difasilitasi jangan sampai apa namanya lampunya kurang terang gitu ya. Terus udaranya agak tidak sirkulasi. Nah, itu yang fasilitas-fasilitas atau equipment yang atau eksternal faktor yang biasanya kita buat supaya belajarnya mereka itu fokus gitu ya. Kadang-kadang saya sama anak saya yang paling gede itu masih saya temenin belajarnya. Kita kalau di Tanfit masih ada sambung ayat ya, terus belajar ngafalin bersama gitu. Itu senantiasa saya lakukan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika orang tua hadir sepenuhnya bersama anak Ananda gitu ya, mereka merasa bahwa oh ya orang tua saya memang memperhatikan dalam hal ini gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Ananda itu
senantiasa mendapat dorongan sepenuhnya dari orang tua, apalagi ayah, terutama ayah gitu ya, itu sangat dominan berperan gitu ya, karena kita tahu hari ini di Indonesia fatherless itu sangat kencang, sehingga ayah-ayah diharapkan apa namanya hadir kepada orang tua. Nanti saya punya satu quote ya dahsyat gitu ya, yang saya pakai sampai selama ini gitu ya. Nanti nanti di terakhir. Kak Devi, selanjutnya. Nah, ini tadi yang dibilang teknik Pomodoro ya. 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi belajarnya itu secara kapasitas otak itu 20 menit sudah cukup. Habis itu istirahat. Diulang-ulang minimal tiga cycle gitu ya. 20 menit istirahat 5 menit, 20 menit istirahat 50 menit, 20 menit istirahat 5 menit gitu ya. Jadi 60 menit atau 1 jam pembelajaran itu sudah menjadi titik optimal gitu ya. Berikutnya, ini teknis banget gitu ya. Terus yang menyesuaikan gaya anak ya tadi saya mungkin sudah jelaskan bagaimana visual, auditory, kinestetik gitu ya. Gunakan kalau visual anak-anak Ananda visual ya gunakan warna-warna dan peta konsep yang secara visual gitu ya. Kalau laki-laki kecenderungannya pasti visual, kalau perempuan kecenderungannya pasti auditory. Jadi memang apa namanya kita sudah punya atau kita belajar kira-kira gayanya begini, jadi pendekatan belajarnya harus begini gitu ya. Yang kinestetik adalah libatkan praktik dan benda nyata. Ini kalau di Steven itu sensing banget nih. Jadi benda nyata diamati gitu ya, ya bolak-balik gitu. Karena kekuatannya Steven sensing pada Steven itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi, dan anu apa namanya pembelajaran yang berulang, pembelajaran yang terus dilakukan setiap hari. Jadi kalau anak sensing di Steven itu tidak mungkin belajar sistem kebut semalam itu akan berprestasi. Berikutnya, Kak Devi, apresiasi, yes, penting banget ini. Jadi eh, apa namanya mengapresiasi mengapresiasi keberhasilan anak itu jangan sampai terjebak pada punish and reward. Nah, ya. Jadi jangan sampai terjebak pada, oh kalau nanti juara satu saya kasih ini. Enggak. Kita menggunakan metode-metode apresiasi yang sifatnya mungkin kecil. Yang kita fokuskan pada prosesnya. Ya, misalkan apa namanya anak saya main futsal kalah, tapi kita tetap apresiasi bagaimana latihan kerja kerasnya selama ini, bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, kita apresiasi, kita semangati, gitu ya. Terus apa namanya kita hadirkan kembali anu kasih sayang kita kepada Ananda sehingga Ananda itu merasa bahwa orang tuanya selalu mendukung dan mensupport gitu. Karena itu penting. Ketika ketika kita bicara mengenai transformational leadership nanti, kepemimpinan berbasis contoh, kalau di agama Islam ngomongnya suri tauladan, itu akan sangat penting sekali sehingga anak itu 60% akan mengcopy apa yang dia lihat gitu. Jadi apresiasi pun bisa dalam bentuk apa namanya keteladanan gitu loh. Misalkan saya gitu setiap pagi pasti akan mengantarkan anak saya gitu. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi, bentuk ngobrol, bentuk kedekatan, bentuk kasih sayang, bentuk hubungan engagement terhadap anak akan lebih kuat gitu ya. Oke, jadi apresiasinya lebih kepada prosesnya sehingga anak-anak kita tidak akan patah ketika dia tidak juara satu misalkan. Berikutnya, Kak Devi. Nah, eh ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita akan selalu me- merestrukturisasi perasaan anak-anak kita. Kita akan selalu harus dan wajib mengkonfirmasi atau mengecek kembali atau memverifikasi anak-anak kita baik secara perasaan, baik secara apa namanya guidance atau arahan atau perintah-perintah kita apakah sudah dijalankan, secara advice kita apakah sudah dijalankan, itu harus di recheck sehingga apa yang mereka nanti sampaikan, apa yang ya terjadi hari ini di anak-anak kita itu tahu.
Misalkan, apakah hari ini mereka bahagia? Apakah mandiri? Apakah sudah berani? Nah, kalau kalau menggunakan metode merubah karakter baru itu harus pakai 22 hari dicoba, 22 hari temani, baru 22 hari itu jalan sendiri. Itu ada bukunya dari apa ya? Saya lupa bukunya. Kalau nggak salah judulnya 5 AM Morning gitu ya. Jadi perubahan habit itu memang siklusnya 22 hari secara penelitian gitu. Jadi pada konteks kita hari ini bahwa kita akan selalu mengecek, merekonfirmasi apakah apa namanya yang selama ini sudah terjadi kita itu benar-benar sesuai harapan dan sesuai apa yang kita rencanakan. Terutama bagaimana perasaan-perasaan anak itu diakomodir. Jangan pernah apa namanya kita selalu justifikasi terhadap output ya. Karena output itu bagian dari impact yang proses lakukan secara benar. Jadi tiga pertanyaan itu harus senantiasa kita sampaikan. Yang pertama, apakah bahagia? Yang membuat bahagia hari ini apa di sekolah? Yang apakah ada tindakan-tindakan berani sportif yang dilakukan hari ini? Dan apakah hari ini sudah merasa mandiri? Kadang-kadang tiga pertanyaan ini saya jadikan apa namanya alasan untuk memberikan misalkan oh ya boleh nonton misalkan apa kebahagiaan yang sudah diberikan kepada orang lain. Nah, contoh-contoh begitu harus kita ulang-ulang dan kita tanamkan. Berikutnya ada ini, oke, ini terakhir kalau nggak salah anak adalah amanah. Mengenal fitrah anak adalah bentuk cinta tertinggi saat kita memahami mesin kecerdasan, memesan kerangka otak, kita berhenti menuntut dan mulai menuntun. Berikutnya Kak, anak adalah harus adil, anak harus harus menemani karena waktu tidak bisa dimundurkan, ayah bunda sekalian. Hari ini adalah hari ini tidak digeser kepada besok, sehingga saya percaya ketika orang tua hadir sepenuhnya mendampingi Ananda, Ananda akan diberikan contoh yang positif sehingga Ananda akan dengan eh, senang hati untuk bisa bersama-sama ah, menuntun mereka menjadi sesuatu pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. Berikutnya, Kak Devi. Ternyata sudah selesai. Saya yang mengingatkan satu quote yang tadi saya sampaikan di depan ya. eh Sebagai orang tua, apalagi sebagai ayah gitu ya. Itu kan senantiasa kalau kita ditanya orang, kamu bekerja untuk apa? Kamu bekerja untuk menghidupi anak istri, betul ya? Wah, anu, ayah, bunda sekalian, terutama untuk ayah-ayah nanti ditanyakan pertanyaan ini. Eh, Ayah itu kalau ditanya pasti jawabannya adalah saya bekerja untuk keluarga. Tapi pertanyaannya sederhana. Ketika keluarga memanggil, ketika anak-anak butuh waktu bersama ayahnya, ketika istri-istri atau ibu-ibu pengen bepergian dengan suaminya, dengan ayahnya, kenapa kadang-kadang waktu itu tidak ada? Kenapa yang diniatkan di awal untuk keluarga itu hilang? Dengan alasan sibuk, dengan alasan sibuk terutama, gitu ya. Karena kebahagiaan itu sederhana. Kadang-kadang kita hanya ngobrol jalan kaki bersama itu sudah bahagia, gitu ya. Eh, itu yang saya pakai selama ini. Ketika istri saya misalkan ngomong, ayo kita temenin ke pasar. Kenapa? Kenapa kadang-kadang suami dan ayah itu sangat berat langkah kakinya? Atau mungkin yang lebih ekstrim ya, ketika minta anak kemana ke, pergi atau apapun selalu jawabannya ayah sibuk. Dan itu menurut saya perlu diluruskan. Dan itu sudah saya lakukan, alhamdulillah. Sehingga saya dan anak-anak dan istri saya terutama gitu ya, kami senantiasa mempunyai waktu bersama dari yang kecil jalan kaki bersama sampai kita suka mengunjungi tempat-tempat museum, suka mengunjungi kampus-kampus gitu ya.
Misalkan kita ke Singapura, ke kampus yang ada di Singapura, kita ke ITB, kita ke UGM, kita kemana-mana. Harapannya apa? Harapannya memang ayah hadir, harapannya orang tua hadir, harapannya ibu hadir, dan menjawab pertanyaan. Ketika niat kita bekerja untuk keluarga, maka sebaiknya kembalikanlah waktu, uang, pikiran apapun untuk keluarga. Terima kasih Kak Devi, demikian. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya untuk diskusi. Saya mungkin akan berbagi pengalaman saja ya apa yang saya lakukan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Devi atau ke Kak Tasya ya. Terima kasih. Kak Devi silakan atau ke Kak Tiara silakan dimoderasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, sebelumnya minta maaf apabila ada kalimat kata yang tidak sopan, tidak pantas dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Uh, yang jelas yang kalau ada kesalahan pasti dari saya pribadi karena saya sendiri sadar bahwa banyak hal apa namanya kesalahan yang sengaja atau tidak. Nanti kita akan diskusi dan akan ngobrol ya. Terima kasih Kak Devi, Kak Tiara. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Trimiana SHMM atas materi yang sangat menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu serta pengalaman yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi ayah bunda dalam mendampingi tumbuh kembang putra putri tercinta di rumah. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan profil video dari Bimba BBC Kids. Bimba Untuk BPC operator Kids dipersilakan. hadir sebagai tempat belajar sambil bermain untuk anak usia 2-6 tahun. Di BPC Kids, kami menggunakan metode belajar BPC, yaitu Build, Play, and Character. Build membangun dasar keterampilan akademik seperti baca, tulis, hitung, dan sosialisasi. Play, belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan agar anak tidak merasa tertekan. Character menanamkan nilai-nilai positif dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Program unggulan kami meliputi Calistung dengan target 60 jam bisa baca dari matematika, bahasa Inggris dasar, serta edukasi life skill. Life skill penting untuk anak karena bukan hanya soal pintar membaca atau berhitung, tapi juga bagaimana anak belajar mandiri, disiplin, berani mencoba, mampu berkomunikasi, serta memahami tanggung jawab kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menyediakan laporan perkembangan harian digital yang membantu orang tua memantau proses belajar anak setiap hari loh. Didukung dengan ruang kelas ber-AC, suasana belajar yang nyaman, dan pendampingan satu tutor untuk 4 murid, membuat anak lebih fokus dan semangat belajar. Banyak orang tua telah merasakan perubahan positif pada anaknya. Anak menjadi lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi jenjang sekolah berikutnya. Yuk, mulai perjalanan belajar si kecil bersama Bimba BBC Kids. Ikuti kelas coba gratis selama 1 minggu dan dapatkan promo spesial pendaftaran sekarang juga. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi ayah atau bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan dapat menggunakan fitur angkat tangan ataupun melalui kolom chat. Kak, itu sepertinya di kolom chat sudah banyak yang tanya, mungkin dari atas dulu kali Kak. Ah iya, baik Pak, silakan. Boleh dibacakan Kak? Oke, ada pertanyaan di sini ada pertanyaan dari Bunda Ainul. Permisi, mohon izin menanyakan, mengapa banyak anak yang sebenarnya Kak, berbakat atasnya masih ada justru Kak. kenapa Kak? Halo Kak, Kenapa Kak? atasnya kayaknya ada deh dari Ayah Danu. Halo Pak Tri, anak saya perempuan umur 9 sudah ada minat untuk memasak. Apakah tidak apa-apa dijelaskan untuk memasak di usia dini gitu ya? Terima kasih ya Pak Danu, Ayah Danu, Abi Danu atau Oh iya iya siapapun iya. menyebutnya ya. Prinsipnya apa namanya? Selama anak kita sudah bisa, karena kalau memasak itu berhubungan dengan api gitu ya. Selama anak kita sudah bisa mengantisipasi, saya pribadi justru mendorong. Kenapa? Semakin banyak aktivitas
sosial, semakin banyak aktivitas dia bertemu dengan orang, pasti akan secara kedewasaan akan berpengaruh itu. Satu itu. Yang kedua, memang apa namanya salah satu yang harus kita pertajam atau harus kita senantiasa tanamkan adalah namanya life skill. Mungkin ini terkesannya sangat apa namanya? Kalau di anak-anak zaman saya ini nggak ada isu. Anak-anak kelahiran tahun 90 sampai 2000 mungkin nggak ada isu ya mengenai life skill. Setiap anak bisa memasak, setiap anak bisa mencuci baju, setiap anak bisa menyapu gitu loh. Coba ayah bunda gitu ya. Sekarang coba minta anaknya Ananda untuk nyapu, Ananda untuk cuci piring, Ananda untuk cuci baju. Saya yakin 60% mereka nggak bisa. Oleh karena itu, ini contoh salah satunya memasak. Anak saya memasak, Pak Badanu. Anak saya memasak, kalau saya memang bebaskan dan saya ajari. Yang penting, misalkan kalau penggunaan benda tajam dan berbahaya kita awasi gitu. Tapi saya setuju bahwa life skill itu harus mulai ditanamkan dari kecil gitu ya. Bahkan hari ini teman saya membuka salah satu bisnis bagaimana persiapan belajar ke Jerman. Urusannya hanya kecil. Bagaimana dia mencuci, bagaimana dia memasak, bagaimana dia maju, bagaimana dia pesen gokar, bagaimana dia hidup, apa diterjunkan nanti di kehidupan sosial pada umumnya sehingga mereka akan belajar pada aktivitas-aktivitas sosial normalnya. Nah, itu dulu kita anggap biasa, sekarang sudah mulai bergeser. Kira-kira gitu ya, Mbak Danu, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua, Ibu Ainul atau Bapak Ainul? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa banyak anak yang sebenarnya berbakat justru kehilangan minat belajar karena tekanan ekspektasi orang tua dan lingkungan? Nah, ini secara penelitian, Bunda Ainul atau Ayah ya, izin minta maaf sebelumnya. Secara penelitian memang yang mau itu rata-rata orang tuanya dan anaknya korban, anaknya itu dipaksakan. Ini yang seharusnya kita hindari. Maka apa namanya? Tadi salah satu metode yang kita atau yang senantiasa kita ajarkan adalah bagaimana kita mengconnect dan connect to corrections. Jadi kita itu harus ngobrol karena kita apa yang dia mau. Kalau yang paling mudah memang dengan asesmen Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Asesmen itu secara data atau asesmen itu seolah-olah kita diberikan data, checklist, diberikan data mengenai karakteristik anak kita sehingga kita akan mudah atau mengarahkan mudah. Oh benar gak sih kalau seperti ini itu kemauan orang tua atau kemauan anak lah. Itu kan menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Kalau nggak salah anak kok ada 78% anak remaja itu salah memilih jurusan. Kenapa? Karena ini. Karena orang tuanya terlalu dominan mengatur anak harus begini, harus begitu. Sehingga tumbuh kembangnya atau bakat minatnya tidak terekspor dengan baik gitu. Yang kedua, membedakan anak malas belajar dengan anak yang sebenarnya memiliki gaya belajar berbeda dan potensi di bidang tertentu. Ini yang saya maksud, Bu Ainul, Ibunda Ainul, Bunda Ainul, bahwa kalau kita punya datanya, kalau kita punya dasarnya, sehingga kita bisa tahu, oh dia nggak mau belajar, males. Oh dia memang sukanya yang lain. Seperti halnya ketika kita sederhananya ya, kalau kita mau ke Monas, kalau kita udah tahu arahnya, petanya, kan kalau salah jalan kita tahu ya. Tapi kalau kita tidak tahu Monas, kita nggak tahu itu salah jalan atau tidak. Makanya tes minat bakat anak itu menjadi penting di usia dini supaya kita tidak kebablasan di situ. Kira-kira begitu. Bagaimana mengenal potensi anak, Pak Ibu Anis sama ya jawaban saya. Terus Bu Ainul lagi, di tengah paradoks banyaknya prestasi tetapi rendahnya kesehatan mental. Bagaimana orang tua? Ini kalau saya memakai pendekatannya berbasis agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang
akhirnya eh, fondasi agama itu menjadi penting, apapun agamanya, karena semua agama uh, in principle mengajarkan kebaikan, gitu ya. Kalau saya pribadi Muslim, jadi saya memang menekankan kepada anak-anak saya di usia SD ini untuk pengetahuan akhlak dan agamanya menjadi penting. Supaya apa? Supaya ini kesehatan mental, bagaimana orang tua dapat mendukung potensi anak tanpa memberikan tekanan atau anak-anak itu merasa sekarang kan kena sandwich generations, kena mental health, kena model healing gitu. Itu artinya ada sesuatu yang tidak diselesaikan secara parameter. Kalau obrolan-obrolan di teman-teman saya gitu ya, atau di dunia kerja, Bu, kita butuh healing ke Bandung misalkan ya. Oh iya, setelah healing ke Bandung, duitnya habis, balik kerja. Kenapa nggak semangat lagi? Iya, karena duitnya habis buat healing. Jadi ternyata healing itu tidak menyelesaikan masalah pada pada konteks tertentu gitu ya. Tetapi benar bahwa mental health itu sebenarnya bagaimana fondasinya yang kita bentuk gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau di pesantren gitu ya, mental health itu ya bisa dibilang kecil sekali karena mereka dituntut dan diwajibkan dengan durasi waktu yang serba terjadwalkan. Tidak ada mikirin mental itu. Saya begini ya, saya begini ya. Ya itu mungkin salah satu pendekatannya. Pendidikan dan berbasis agama harus dikedepankan. Kaitannya dengan pendidikan, mengapa asesmen sangat penting? Iya tadi, asesmen sebenarnya seperti kita punya peta, Pak. Ya, Pak Sofyan ya, atau Ibu Sofyan ya. Jadi kalau kita punya peta itu, kita akan tahu tanda-tandanya anak ini akan ke kiri ke kanannya, gaya belajarnya seperti apa yang dia sukai dalam sosial apa dengan hubungan sosial, apa yang bisa menggerakkan dia ke optimal titik pencapaian yang dia teroptimal itu kita tahu. Kenapa? Karena kita punya petanya, kita punya arahnya, kita punya kira-kira arahnya begitu. Karena assessment itu, misalkan pakai metode Stevin, pakai metode MBTI, pakai metode Dedi, Priadi Test, itu yang dibaca adalah karakteristik DNA-nya. Sehingga faktor eksternal itu hanya 20% berpengaruh. Jadi, kira-kira arah kita mau seperti apa, kita tinggal mengarahkan. Kenapa? Ya karena petanya sudah tahu gitu. Deh. Kalau petanya sudah tahu, harapannya lebih bijak dalam ngobrol ke anak dan mengarahkan potensi menjadi potensi yang optimal. Pak Sai, Pak Sifaur Rahmah, Bu Sifaur Rahmah, betul Bu. Tapi yang perlu digarisbawahi, reward itu sifatnya hanya proses ya, proses yang paling utama. Jangan hasilnya. Misalnya kok juara satu enggak. Juara satu itu dibangun dari proses yang berkelanjutan. Ya. Belajar yang terus-menerus misalkan. Belajar dengan metode tertentu misalkan. Belajar dengan siapa yang menemani misalkan. Sehingga optimalisasi eh, hasil atau output atau akademik dalam hal ini. Itu hanya menjadi dampak, menjadi impact, menjadi sesuatu yang tidak bukan tidak mandatory, yang mandatory prosesnya. Jadi usahanya, effortnya. Nanti anak akan merasa dapat supporting, ditemanin, orang tuanya hadir itu. Itu yang paling penting. Kenapa orang tuanya hadir menjadi penting? Ketika orang tuanya hadir, ya, ketika orangnya hadir, ketika anak itu tersandung suatu masalah, mereka akan diskusi, mereka akan ngobrol. Yang paling bahaya adalah ketika anak kita, ketika mereka menghadapi persoalan, itu tidak ngobrol. Ini juga, saya kemarin dapat kajian, terutama bagi anak-anak yang sudah menyiapkan balik misalkan. Eh, persiapan balik, itu gimana caranya persiapan balik? Ini juga jadi menjadi apa namanya persoalan tersendiri. Apakah balik itu kita akan jelaskan sevulgar mungkin atau memberikan pengetahuan dasar kepada ananda kita supaya dia mengerti proses itu. Karena apalagi laki-laki itu ya, anaknya laki-laki itu harus dijelaskan proses itu sedemikian rupa
Sehingga nanti kembali ke sini bahwa yang kita apresiasi adalah prosesnya, mau belajarnya, fokusnya, semangatnya, itikadnya. Jadi ya Bu ya. Karena kalau prosesnya sudah benar, insya Allah akademiknya akan benar. Bu Ainul lagi. Izin Pak, mengapa anak dengan tipe analisis sering terlihat banyak bertanya kritis dan untuk alasan logis dan belajar? Serta bagaimana cara mendampinginya agar tidak dianggap memberat? Betul, Ibu. Tipe thinking itu atau di sensing di Stephen ya, ini tipe thinking ini, tipe analisis ini. Selama dia tidak menemukan jawaban berdasarkan logikanya dia tidak masuk ini, Ibu. Mereka akan bertanya terus sampai ketemu logis. Gimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah diberikan komunikasi atau ditemenin bagaimana uh, mungkin ini Bu, salah satunya adalah dikasih persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan sehingga dia menjawab. Jadi proses tanya jawab itu lebih lebih apa namanya lebih efektif ketika menghadapi teman anak-anak thinking. Dan anak-anak thinking itu butuh kesunyian ya Bu. Jadi butuh sendiri gitu ya. Ya, butuh belajar sendiri dulu habis itu kita temani. Gitu. Sebagai kayak ada tesnya lah kira-kira gitu. Untuk mendampingi anak bertipe pemimpin, bagaimana ya menurut pendapat Bapak? Pemimpin itu selalu, Bu, ini karakteristik dia adalah perasaan. Jadi dia selalu mengedepankan bagaimana dia diterima di sekitar. Metode belajar yang paling dominan di dia adalah dia ditemani, Bu. Sudah. Jadi dia harus misalkan soalnya dibacain itu senang sekali dia. Atau dia dijelaskan gitu ya, dijelaskan dulu terus dia akan ngerangkum itu senang sekali. Karena tipe pemimpin itu yang paling dominan bagi dia adalah perasaan. Perasaan dihargai orang gitu ya. Dia suka tampil di apa namanya di dia suka tampil di depan kelas. Nah, itu sangat sehingga dia butuh apa? Butuh knowledge atau butuh pengetahuan yang panjang dan itu harus dilakukan bersama-sama bagi dia, gitu ya. Dan dia sangat sulit menerima pendapat orang lain, betul Ibu. Kalaupun menerima nanti agak baperan itu ya Bu ya. Jadi anak kita kalau anak tipe-tipe pemimpin ini memang harus pelan-pelan lah Bu ya. Ngobrolnya harus pelan-pelan. Bener-bener apa namanya sampai dia merasa oh ya ini yang diomongin bunda saya atau saya itu benar. Begitu pada tahap dan proses apa namanya persoalan yang pada umurnya ya Bu ya. Karena kita kadang-kadang melihat persoalan dia pada umur kita yang nggak nyambung kan gitu. Terus Bu Sofan, bagaimana cara menyeimbangkan kemampuan berpikir anak analitis dengan penguatan karakter, empati, dan kerjasama sosial dalam kehidupan sehari? Dan apa dampak jangka panjang jika fitur anaknya suka menganalisis sudut ditekan atau dipaksa? Nah, ini pertanyaannya berat sekali ya, Bu. Ayah, Bu Sofyan atau ayahnya. Memang gini, karakteristik thinking dalam Stephen atau kritis ini memang kecenderungannya suka menyendiri, Bu. Dia saklek, ya. Iya, iya, tidak, tidak. Dia nggak logis, dia tinggal. Yang logis, dia ikutin gitu ya. Bagaimana karakter ya? Dimasukin pelan-pelan, Bu. Makanya, no karakter thinking itu paling luluh dengan apa, Bu? Dengan sentuhan. Apa, apa, apa namanya ya? Saya lupa. Apa love language yang biasa apa namanya dilakukan oleh ayah dan bundanya kepada teman-teman anak-anak kritis ini. Bisa disentuh, bisa dibelikan sesuatu, bisa dikasih barang, bisa diajak main. Itu metode-metode yang mudah untuk dijejak apa ya dimasukkan apa pengetahuan supaya karakter dan value keluarganya bisa masuk nih Bu. Jadi karakter thinking itu memang karakteristik agak penyendiri, Bu. Kalahnya dia dengan apa? Perasaan. Perasaannya dia kaku. Maka dibutuhkan gitu. Harus harus apa ya? Di, digunakan pendekatan berbasis perasaan, love language-nya apa gitu. Kalau tidak ya nanti akan mengurung diri di kamar, Bu.
Memang kecenderungannya dia ngurung diri di kamar, main sendiri fokus, ya begitu karakteristiknya. Oke. Bu Anis, apakah cara orang tua untuk mengenali membedakan antara anak yang aktif berbicara dengan anak yang benar-benar memiliki karakter pemimpin? Saya, pengalaman saya agak susah menjelaskan apakah ada membedakan anak yang karena aktif berbicara itu kecenderungannya memang anak feeling ya, karena memang anak feeling itu anak anak suka bicara memang. Ya, tapi ini karakter pemimpin itu bisa gini. Memang salah satu alat atau salah satu cara komunikasi terbaik atau pemimpin itu harus punya komunikasi terbaik. Maka yang terlihat adalah seperti anak ini ngomong aja. Anak ini nggak mau diam misalnya gitu ya. Aktif berbicara. Memang karakteristiknya begitu, Bu. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagaimana caranya supaya berbicaranya tidak kemana-mana, fokus pada apa yang mau direncanakan. Nah, itu disisipkan ya, Bu ya. Disisipkan goalsnya mau kemana, mau memimpin apa contohnya. Itu yang harus di apa namanya diingatkan kembali kepada Ananda. Di samping karakter anak memang suka bicara gitu ya, Bu ya. Yang berikutnya, bagaimana cara kita mengontrol emosi saat anak sulit diarahkan tanpa harus marah? Itu tadi, Bu, dengan penggunaan kalimat positif. Karena kalau kita sudah menggunakan kalimat-kalimat positif, saya pikir seiring berjalannya waktu, Ananda juga akan melakukan hal yang sama. Contoh, kita tidak pernah membentak atau bicara keras, maka anak kita juga pasti tidak akan bicara keras itu. Kita menggunakan istilah-istilah yang positif, maka maka apa namanya pasti akan melakukan hal yang sama gitu ya. Karena perilaku eksternal itu juga akan dilihat oleh Ananda, terutama orang tuanya. Pesan terbaik untuk orang tua yang kadang merasa kurang maksimal dalam mendampingi anak adalah hadir, Bu. Hadir secara pikiran, hadir secara fisik. Saya pikir ketika hadir, ya, perasaan-perasaan itu akan apa ya, akan terabaikan. Karena apa? Karena eh, kehadiran orang tua, apalagi ayah gitu ya, sangat berpengaruh besar terhadap Edi ya, kepada menitip pesan kepada ayah bunda sekalian untuk hadir satu hari main, satu hari ngobrol, apapun obrolannya. Yang suka bola ngobrol bola, yang suka apa bulu tangkis ngobrol bulu tangkis, yang suka game ngobrol game gitu ya. Meskipun saya tidak sepakat dengan game gitu ya. Yang suka ngobrol pembalapan ngobrol balapan. Supaya apa? Supaya ke depan anak-anak merasa bahwa ada orang tua yang senantiasa bisa diajak ngobrol. Sehingga orang tua juga sudah memberikan waktu terbaik, sudah apa namanya memberikan mengikuti niat ketika awal membangun hubungan dengan istri gitu ya, dengan menghadirkan diamanai oleh anak-anak gitu, sehingga waktu-waktu atau apa namanya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan memang memang tujuannya sudah ke sana gitu. Jangan sampai suatu hari nanti ketika anak kita apa mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik terus salah-salah, nah itu nggak baik gitu. Saya pikir proses itu harus kita mulai dari sekarang, belum ada dan memberikan optimal dari apa yang kita upayakan. Saya masih yakin Bapak Ibu sekalian, kata Quran kalau nggak salah, Allah akan memberikan apa yang kita upayakan. Nah, hari ini kita berupaya untuk menghadirkan kita dalam kehidupan anak-anak kita. Terus, tak mudah sekali terdistract dalam belajar. Nah, eh, mudah sekali terdistract itu menurut saya memang harus dikenalin dulu, Bu, karakternya. Karena semua karakter itu akan mudah terdistract ketika karakter dasarnya atau
kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, anak feeling kebutuhan dasarnya apa? Ngobrol, ditemenin orang tuanya. Kalau itu tidak terpenuhi, dia akan mencari hal-hal baru yang menyenangkan hatinya. Anak sensing, anak yang aktif, ya dia akan bermain karena merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi memang apapun yang ada yang ibu-ibu atau ya bunda apa namanya hari ini lakukan, metodenya juga banyak. Asesmen itu menjadi penting supaya tadi peta dan jalannya kelihatan. Terus tidak ada ruang di mana kita nanti merasa tidak optimal memberikan apa namanya memberikan kepengasuhan kepada anak. Yang ketiga, menjadi penting karena kita akan mendeteksi, kita tidak akan memaksakan apa-apa yang kita rasa benar gitu ya, ternyata salah di depan anak. Jadi ada tiga hal yang menjadi dasar kenapa anak-anak harus melakukan asesmen ini. Mungkin itu dari pertanyaan kayaknya sudah semua Kak Devi. Kalau ada yang mau bertanya dengan langsung dan merasa belum terjawab, monggo kita diskusi. Kita masih punya waktu 5 menitan ya Kak Devi ya. Silakan. Tidak ada, saya diminta teman-teman BPC untuk memilih 2 pertanyaan. Ya, kayaknya kayaknya saya apa namanya? Pertanyaan yang bagus sekali punyanya apa namanya? Punyanya ibu atau ayah ya? Ah, Sofwan A itu ibu atau ayah ya Kak Devi ya? Kak Devi, Kak Tiara, Sofwan A itu Ya, baik. itu Eh, ayah atau ibu? Oke, itu satu sama Bu Ainul ya, Bu Ainul tadi ya, nanya. Sama Bu Ainul ya, Kak Devi. Terima kasih semuanya. Masih ada Kak Devi sebelum kita tutup? Ya, Ibu Syofwan dan Ibu Ainul. Eh, Selamat oke. karena saya rasa pertanyaan pertanyaan yang bagus pasti lahir dari keinginan untuk apa namanya keinginan untuk mendampingi Ananda menjadi optimal. Saya selalu percaya akhirnya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagus dan harapannya mudah-mudahan dengan sharing saya bisa menjawab. Ya, prinsipnya adalah Ibu Sofan dan Ibu Endel akan hadir untuk Ananda dan Bapak mohon maaf sebelumnya, suara Bapak tidak jelas Bapak. Oke, sambil menunggu kita akan menginformasi tentang informasi tentang limbah. saya yakin nanti akan optimal. Namanya, oke Kak, waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Tiara. Terima kasih waktunya. Silakan Kak Tiara. Untuk ayah bunda dimohon untuk tidak terlebih dahulu. Untuk kita akan melakukan sesi dokumentasi foto terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ayah bunda untuk menghidupkan kamera.
atau on cam? Tes, apakah suara saya terdengar? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gimana nih hari ini ayah bunda kabarnya? Ya, alhamdulillah ya kalau baik semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda ya karena sudah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar hari ini. Nah, kami sangat merasa bangga dan senang kepada ayah bunda ya, tentunya yang sudah mendampingi tumbuh kembang dan proses belajar anak begitu yang luar biasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai lembaga pendidikan bukan cuma mengajar saja, tapi juga pendidikan itu berasal dari rumah gitu. Jadi kita saling bekerja sama antara lembaga pendidikan dengan orang tua yang ada di rumah. Nah, ayah bunda, setiap anak itu punya potensi ya dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, anak butuh proses belajar yang menyenangkan, tanpa tekanan, dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, dengan adanya webinar ini, kami harapkan ayah bunda bisa dapat wawasan ya yang baru mengenai cara mendampingi anak dengan baik. Oke, mungkin saya izin menjelaskan terkait program Bimba BBC Kids ya ayah bunda. Kami ini adalah lembaga pendidikan ya, lembaga bimbingan minat belajar anak usia dini untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Boleh di next? Nah, boleh di next lagi. Nah, selanjutnya kategori usianya kita dimulai dari usia 2 sampai 3 tahun, dikategorikan sebagai toddler dengan fokusnya ada stimulasi bahasa, ada stimulasi motorik, mulai dari motorik kasar, motorik halus, pengenalan huruf dan angka. Selain itu kita juga ada kegiatan kreativitasnya dan ada edukasi life skill-nya. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya usia prasekolah 4 sampai 6 tahun di mana fokusnya itu ada pembelajaran baca, tulis, hitung, terus penguatan motorik kasar dan halus, kreativitas, edukasi life skill dan ada bahasa Inggris dasar. Boleh di next lagi? Oke, nah untuk fasilitasnya kita yang pasti ruangan kelasnya nyaman, full AC, dan kita juga memiliki alat peraga dan mainan edukatif. Selain itu kita ada buku cerita bergambar dan modul menari. Boleh di next lagi, Miss? Nah, untuk metode pembelajaran kita, yang pertama ada BPC ya, build, yaitu membangun dasar keterampilan akademiknya dulu, seperti baca, tulis, hitung, yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selanjutnya kita juga ada metode play, jadi belajar itu sambil bermain ya, jadi anak-anak nggak gampang bosan karena belajarnya dengan fun, seperti itu. Dan yang terakhir, metode karakter. Selain kita mengajarkan calistung, mengajarkan stimulasi motorik kasar, halus, kita juga menanamkan
nilai-nilai positif saat pembelajaran. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya kita punya visi membangun generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter sejak usia dini melalui pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. Nah, untuk misinya yang pertama mengembangkan kemampuan dasar anak melalui metode bermain dan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya, menumbuhkan soft skill seperti kemandirian dan percaya diri. Selanjutnya, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ada sesi-sesi yang kami adakan ya, jadwalnya ada sesi 1 jam 8, sesi 2 jam 9, sesi 3 jam 10, sesi 4 di jam 11. Mungkin boleh di next, Miss, sampai testimoninya, Miss. Nah, di sini ada beberapa testimoni dari orang tua murid. Contohnya adalah Bunda Deva, di mana Bunda Deva merasa perkembangan anaknya itu sudah terlihat dari cara memegang pensil yang semakin baik, kemampuan membaca huruf per huruf yang mulai menunjukkan peningkatan, dan menurut Bunda Deva, hubungan antara guru dan orang tua juga berjalan dengan lancar, selalu komunikatif, dan sangat membantu dalam memantau perkembangan anak. Boleh di next? Nah, di sini ada testimoni dari Bunda Izan. Sekarang Izan sudah bisa membaca, mengenal huruf dan angka, serta penjumlahan. Suka dengan suasana belajar dan cara mengajarnya. Oke. Mungkin dari Bunda yang belum anaknya dimasukkan ke prasekolah atau ke toddler ya, untuk toddler-toddler yang masih mau stimulasi bahasa, bisa bergabung dengan Bimba BPC Kids. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar lagi, nggak suaranya. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera bagi ayah bunda atau on cam sejenak agar dokumentasi webinar dapat berjalan dengan lebih meriah dan berkesan. Yuk, ayah bunda. Oh, diomongin jangan sih. Udah, ya udah nyampe nomor nih. Oke, oke, ayah bunda, dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Mas. Oke, baik ayah bunda, eh, dimohon untuk on cam sebentar agar dokumentasi webinar dapat berjalan dengan lebih meriah dan berkesan. Yuk ayah bunda, boleh tampil senyum terbaiknya. Oke bunda, hitung 1, 2, 3. Oke, lagi slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, oke lagi. Ayo, ayo bunda, mana gayanya ya bunda? Oke, 1, 2, 3. Ayo lagi bunda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada ayah bunda. Oh, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat.
Dimohon ditunggu ya sebentar ya, ya Bunda. Oke, karena narasumber sedang berhalangan, eh, oh, betul. Karena narasumber sedang berhalangan, baik, selanjutnya kesimpulannya itu kesimpulan materi ini bahwa setiap anak memiliki potensi karakter dan cara belajar yang berbeda-beda. Orang tua perlu memahami fitrah serta serta tipe kecerdasan anak agar dapat mendampingi mereka dengan cara yang tepat, bukan dengan paksaan. Komunikasi yang penuh empati, validasi emosi, dan pendekatan yang menyenangkan akan membantu anak lebih fokus percaya diri dan mau bekerja sama. Selain itu, keberhasilan anak tidak hanya dilihat dari nilai akademiknya, tetapi juga dari kebahagiaan kemandirian, keberanian, dan karakter baik yang tumbuh dalam dirinya. Oleh karena itu, peran orang tua hadir menemani dan menikmati setiap proses tumbuh kembang anak dengan penuh kasih sayang dan kesadaran. Dan terima kasih kepada peserta, para peserta tentunya, dan terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Eh, Oke, semoga seluruh ilmu, wawasan, dan pengalaman telah dibagikan pada webinar hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal bagi ayah bunda dalam mendampingi proses tumbuh kembang dan belajar anak di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tri Mulyana atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan serta kepada seluruh ayah bunda yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti webinar Parenting BPC Kids hingga akhir acara dengan penuh antusias. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan BPC Kids berikutnya. Saya Anissa, selaku MC sekaligus mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ayah bunda semua. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca doa bersama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.